Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat ya. Anak-anak yang hebat, kita sudah memasuki materi yang baru loh. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, saya ingin memastikan keadaan kamu semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Materi kita pada kali ini adalah mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, yaitu kamu mampu menjelaskan pengertian konflik. Selanjutnya, kamu diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ketiga, kamu mampu mendeskripsikan akibat terjadinya konflik sosial. Dan yang terakhir, kamu mampu menunjukkan cara menangani konflik sosial. Pengertian konflik. Secara harfiah, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan ataupun kelompok. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecah belah persatuan kelompok. Sebagai suatu bentuk interaksi, konflik sosial bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, serta melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Pengertian konflik menurut Robert M.Z. Lawang, yaitu perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Sedangkan pengertian konflik menurut Kartono adalah proses sosial yang sifatnya antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik punya tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Oke, lanjut. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Jangankan yang berbeda, suku, atau ras. Individu yang lahir dalam satu rahim yang sama atau kembar pasti memiliki perbedaan. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. 2. Perbedaan latar belakang budaya. Dalam lingkup yang luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, maupun hal lainnya yang berbeda sifatnya akan bisa menimbulkan konflik. Contoh, kalau suku Batak berbicara sedikit keras, terkadang oleh suku lain dianggap marah. Padahal sebenarnya begitulah cara atau gaya bicara mereka. 3. Perbedaan kepentingan. Nah, perhatikan gambar berikut. Pemerintah melalui DPR memutuskan Undang-Undang Omnibus Law. Oleh sebagian kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan, hal tersebut menimbulkan konflik berupa demonstrasi untuk menolak undang-undang yang telah disahkan tersebut. Dan yang terakhir yaitu perubahan nilai yang cepat.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim atau wajar terjadi. Namun, jika berlangsung terlalu cepat atau bahkan mendadak, perubahan bisa menyebabkan konflik sosial. Sebagai contoh, sejak virus COVID-19 melanda hampir seluruh penjuru dunia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan memutuskan untuk belajar dari rumah bagi peserta didik. Hal itu tentunya menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak, termasuk dari orang tua peserta didik maupun dari kalangan pendidikan itu sendiri. Namun segala sesuatunya harus tetap kita sikapi dengan bijaksana. Next, lanjut. Akibat-akibat konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Konflik yang terjadi antar kelompok justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi baik secara individu maupun kelompok pasti akan menimbulkan keretakan dalam hubungan, baik sementara maupun permanen. Misalkan kalian berkonflik dengan teman, pasti hubungannya akan tidak seperti sedia kala. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian ini terjadi pada kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru saling mempertahankan kebenaran yang diyakininya. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang menimbulkan kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan baik harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. Contohnya konflik yang diakhiri dengan peperangan. Dan yang kelima yaitu terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Akomodasi misalnya penyelesaian konflik dengan cara kompromi, kemudian arbitrasi, bahkan sampai adjudikasi. Kemudian ada dominasi, dominasi dari salah satu pihak yang bertikai, yang memiliki kekuatan lebih. Misalkan dalam peperangan antar negara atau konflik antar negara. Oke, the last part yaitu tentang cara menangani konflik. 1. Kita harus menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya berkonflik dengan orang atau kelompok lain. Ya mungkin karena kita ingin hidup tenang. Jadi, kita harus selalu berusaha menjauhi masalah yang dapat menimbulkan konflik ataupun bertentangan dengan pihak lain. 2. Memaksakan kehendak. Ada model individu atau kelompok yang menganggap pendapatnya adalah yang paling benar. Konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Orang atau kelompok seperti ini tidak peduli kepada kebutuhan orang lain. Mereka menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan salah satu pihak yang harus menang. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, atau istilah kerennya mengalah demi kedamaian. 4. Tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu yang berkonflik akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan juga sebagian tujuannya, sehingga menemukan titik temu untuk perdamaian. Dan yang kelima adalah berkolaborasi. Kolaborasi adalah memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, berusaha untuk dicari cara untuk saling mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak yang bertikai. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kamu
dapat capai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nilai penting yang diambil dalam pembelajaran kali ini adalah kamu tahu apa-apa saja penyebab konflik dan kamu juga harus tahu bagaimana cara menghindari konflik. Jika kamu sudah terlanjur terlibat dalam sebuah konflik, maka berusahalah untuk mencari jalan terbaik dalam menangani permasalahan di konflik tersebut. Oke? Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.